Hai guys, jumpa lagi di MC Mariati Tutorial dan kali ini saya akan berbagi dengan teman-teman semuanya tentang membuat CV dengan menggunakan Word. Ya, CV, kurikulum vitae. Nah, jadi ternyata bikin CV itu nggak sulit loh. Kalau selama ini CV kita masih klasik, modelnya masih seperti dulu gitu ya. Nah, sekarang saatnya teman-teman bikin CV yang bagus, yang keren. Membuat CV keren itu nggak sulit loh, gampang banget. Ternyata gampang banget. Saya pikir dulu sulit ya, ternyata nggak gampang banget. Dan selain kontennya bagus, kalau buat CV ya, selain kontennya bagus, isinya benar-benar sudah dieksplorasi dan dipersiapkan, tetapi ternyata penampilan CV itu juga penting. Nah, penampilan CV itu juga sangat menentukan. Nah, kenapa kita begitu konsen membuat CV? Karena saya tahu banget bahwa manfaat CV itu banyak sekali. Di antaranya nih ya, yang pertama memudahkan ketika teman-teman mau mencari kerja. Ya, jadi pada saat CV-nya bagus itu sudah menarik perhatian. Jangan sampai ya, jadi kitanya sebetulnya oke banget, tapi gara-gara CV kita nggak menarik perhatian sudah tidak lolos pada saat tes administratif ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, memudahkan untuk mendapatkan kerjasama. Karena biasanya kalau kita mau kerjasama dengan seseorang atau dengan lembaga lain, mereka juga pasti akan minta CV kita. Karena mereka ingin tahu siapa sih kita ini gitu ya. Jadi harus buat CV. Kemudian yang ketiga, CV akan menjadikan personal branding yang elegan. Nah, orang ini adalah cara kita untuk membangun brand kita melalui CV kita. Karena otomatis dengan CV kita mengeksplorasi apa sih keunggulan kita yang marketable. Nah, seperti itu. Kemudian yang keempat, membangun citra profesional. Ketika CV kita profesional, orang sudah mempunyai kesan, oh orangnya profesional nih, semuanya dipersiapkan dengan baik. Dan yang tidak kalah penting bahwa CV memotivasi diri kita untuk berkembang. Karena CV harus dikembangkan pada saat misalkan kita sekarang belum bekerja atau mungkin mahasiswa sudah mulai buat CV nih. Nanti bertahap setiap ada kompetensi yang bertambah dimasukkan lagi, dimasukkan lagi. Jadi CV harus diupdate terus-menerus. Dan saya pun sudah bekerja, saya juga punya CV nih karena kadang-kadang klien pengen mengundang kita untuk menjadi trainer di perusahaannya atau menjadi konsultan, selalu ditanya CV-nya mana Bu? Jadi kita harus buat CV. Apapun level Anda, masih mahasiswa, belum bekerja, mau cari kerja apalagi, sudah bekerja, semuanya harus bikin CV. Nah, ini saya udah punya contoh nih ya, simple, nggak gampang tapi lumayan keren. Jadi saya punya contoh ada 4 ya. Ini yang pertama adalah ini ya. Ini untuk contohnya untuk mahasiswa semester 1 ya. Ini ada ini mahasiswa semester 1 dia buat CV. Nah, CV-nya ada 2 macam nih modelnya. Model yang pertama ini seperti ini fotonya di tengah. Kemudian namanya masuk di profil. Kemudian di sini ada poin-poin konten CV-nya, yaitu terdiri dari kontak, kemudian keterampilan, ketertarikan, kemudian prestasi. Yang di sebelah kanan ada profil, kemudian ada pendidikan, itu pasti, pengalaman, kemudian kepribadian. Nah, jadi ini lengkap ya, tapi kita memang harus sampaikan dengan baik ya. Isinya sudah ada, tetapi penampilannya harus bagus. Nah, ini untuk CV yang sama. Yang kedua ini disampaikan dengan model yang berbeda. Ini lebih lembut, kalau ini lebih berani ya, lebih cerah gitu ya, merah dan biru. Nah, teman-teman terserah mau senang yang mana, itu semuanya soal selera. Nah, kalau ini tadi mahasiswa semester 1, ini yang satu lagi berikutnya ini adalah mahasiswa tingkat semester 7 ya, sudah bikin skripsi ini ya. Ini bagus juga, ini soft. Tentu kompetensinya sudah lebih banyak, pengalamannya lebih banyak karena memang sudah lebih tinggi levelnya ya. Nah, sedangkan ini bagus nih, saya suka banget soft, warnanya bagus, keren. Nah, ini juga yang terakhir ini CV orang sudah bekerja. Nah, orang sudah bekerja agak sedikit berbeda penampilannya karena kalau di sini ada profil dan lain-lain, kalau di sini lebih ke
ada visi, ada misi. Nah, teman-teman ini sebetulnya CV saya sendiri. Jadi seperti ini saya juga bikin ya. Jadi kalau sering ditanya sama klien, Bu minta CV, misalkan saya mau training Bu minta CV, mau kerja sama Bu minta CV. Nah, saya beri CV ya. Nah, teman-teman kita mulai sekarang ya. Kita bikin CV mulai sekarang. Saya ingin yang mana nih yang kita bikin nih? Saya lebih suka ini ya. Ini warnanya bagus banget ya. Kita bikin yang ini ya. Oke, kita mulai sekarang. Kita buka Word. Kita buka Word ya. Kemudian kita setting di page layout. Size-nya pakai 4. Size-nya pakai 4 ya. Nah, kemudian kita lihat di marginnya. Semua marginnya dinolkan. Ya, seperti ini semua marginnya dinolkan. Nah, kalau nggak bisa nol, eh, nah seperti ini ya, nggak bisa nol, maka caranya adalah ini ditepikan aja, ini ditepikan, rule-nya ditepikan. Nah, ini sudah nol. Nah, langkah yang pertama kita buat warna dasarnya dulu. Warna dasarnya dulu yang itu nanti akan menjadi warna dasar. Kalau warnanya putih ya sudah berarti gini aja. Tetapi kalau warna dasarnya warna lain, kita buat warna dasarnya dulu. Nah, kita pilih di sini masih di page layout, kemudian page color. Nah, di sini kita pilih warna dasarnya apa nih ya? Warna dasarnya apa? Nah, misalnya seperti ini warna dasarnya. Kemudian kalau untuk model yang tadi, model yang lompat tadi itu langsung kita buat, kita bagi dua. Halaman ini kita bagi dua. Yang sebelah kiri adalah halaman yang nanti ada foto, kemudian kontak, kemudian keterampilan ya. Kita insert, lalu shape, pilih rectangle. Nah ini ya. Ini kita buat di sini 7,5 ya, 7,5. Kita tarik ke bawah. Ya, kita tarik ke bawah sampai sampai sesuai dengan yang diinginkan. Kita betulkan. Nah, besarnya kita sesuaikan. Saya buat sekitar 7,5 ya, sekitar 7,5. Nanti bisa disesuaikan. Nah, kemudian kita beri warna agak gelap ya, walaupun tidak pekat hitam, tapi agak gelap. Nah, saya beri warna seperti ini. Nah, sekarang setelah seperti ini, langkah berikutnya adalah kita mau pasang foto. Kita mau pasang foto di sini. Nah, untuk foto di sini supaya fotonya bagus, saya akan beri tempatnya dulu. Nah, caranya insert, kemudian shape. Saya ambil rectangle tapi yang tepinya tumpul ini ya, ini bagus, round rectangle. Kemudian saya perkirakan segini. Nanti disesuaikan ya, nanti disesuaikan kalau kebesaran atau karena disesuaikan dengan fotonya ya. Nah, setelah seperti ini kita cari fotonya. Makanya memang harus disiapkan dulu fotonya. Nah, saya cari fotonya dulu ya. Letakkan fotonya di sini. Nah, ya kita sesuaikan. Apakah fotonya diperbesar atau tempatnya diperkecil? Ya kita sesuaikan ya, kita sesuaikan. Tapi ya tidak perlu besar-besar dulu fotonya. Nah, kalau tempatnya terlalu besar, berarti tempatnya kita perkecil supaya manis. Nah, sekarang kalau sudah dikasih foto, sekarang bawahnya kita beri tulisan karena ini nanti akan ada kontak ya. Insert, shape, kita ambil textbook. Kita ambil textbook. Kemudian kita buat di bawahnya sini. Lalu kita ketik kontak. Kontak ya.
Terus kita blok supaya kita pakai huruf yang besar ya. Kita besarkan hurufnya, misalkan pakai Arial Black, misalkan di tengah, kemudian ukurannya bisa dibesarkan. Ya, supaya serasi, kita buat tulisan ini tidak ada warna dasarnya ya. Maka caranya kita buat nggak ada warnanya. Jadi kita buat kita klik lalu format, kemudian di shape fill ini kita pilih no fill. Nah, tetapi ingat loh, ini tulisannya jadi nggak kelihatan, maka tulisannya kita ganti warna putih. Nah, ya sekalian ini garis tepinya kita buang, caranya masih format lagi, shape outline kita klik dan kita pilih no outline. Nah, ini sudah terus gitu ya. Nah, selanjutnya dari sini kita akan masukkan kontak, lalu sebelumnya kita beri ikon-ikon dari WhatsApp, kemudian Facebook, Instagram, atau yang lainnya apa yang dipunyai. Ya, kita cari ikon-ikonnya banyak ya di Google ya, jadi kita cari dulu. Nah, kita letakkan di sini di bawahnya, kita letakkan di bawahnya ya. Di sini, terus pas ke, nah, ada ikon-ikon ini. Kalau sudah ini berarti kita tata semuanya. Kita buat aja tulisannya, kita insert, share, text box lagi. Oleh kita menulis di sini, jadi satu aja supaya gampang. Nanti tulis ikonnya menyesuaikan tulisannya. Misalkan nomor handphonenya dulu WA ya. WA-nya, kemudian enter, kemudian emailnya, semuanya sudah kita tulis. Kemudian ukurannya kita bikin besar ya, biar serasi. Kita besarkan sesuai. Nah, misalnya seperti ini, lalu kita bikin tebal. Setelah kita luruskan di sini ya, tulisannya ini lurus dengan ikon di sampingnya. Kalau belum lurus, ikonnya aja yang menyesuaikan. Menyesuaikan itu lebih mudah. Kemudian setelah itu ini warnanya kita buang ya, kita format, kemudian no fill. Ingat tulisannya jadi kita rubah warna putih biar kelihatan. Nah, udah serasi ya. Oke, ini berarti udah selesai. Lalu kita buat lagi di bawahnya sini keterampilan. Keterampilan pendukung apa? Nah, keterampilan pendukung apa yang layak kita tampilkan di sini? Kita copy aja yang ini biar cepat. Kita copy, kemudian kita letakkan di bawahnya. Kita letakkan di bawahnya. Kita tulis keterampilan. Apa keterampilan pendukung kita yang bisa kita sampaikan di sini? Nah, setelah keterampilan begini, kita tulis di bawahnya apa saja keterampilannya. Caranya sama seperti tadi, insert, shape, kemudian text box. Lalu kita buat di sini. Terus supaya cakep ya, kita beri ini apa numbering atau apa balet gitu ya. Oh, yang di sini. Nah, terus kita buat ke kiri. Sama nanti juga digeser ya apa namanya? Warnanya kita hilangkan dengan cara tadi no fill. Dan outline-nya juga no outline. Nah, sekarang kita ketikkan semuanya apa saja. Nah, sekarang sudah jadi ya, sudah jadi. Ini yang sebelah kiri semuanya sudah terisi. Ya, keterampilan juga sudah diisi, dimasukkan di sini tampilannya apa saja. Di bawah kita beri hiasan ya supaya lebih manis. Pakai segitiga ini kita tarik aja dari sini ke sana. Warnanya putih ya. Kita sudah ini kita paskan turun sedikit biar penuh. Nah, kalau sudah untuk membuat kesan
ada bayangan di sampingnya. Segitiga ini kita copy saja. Nah, caranya ya seperti biasa, home, copy, paste. Nah, pas yang di dalam, yang di dalam dia tetap putih, yang di luar kita beri warna merah. Jadi format, kemudian shape fill kita beri warna merah. Nah, seperti ini ya. Kemudian jangan ditarik dan besarkan, cuma digeser. Karena kalau ditarik nanti tidak simetris lagi ya dengan yang di situ ya. Lalu kita seperti ini. Nah, jadi ada kesan bahwa segitiga itu ada batas warna putih. Nah, setelah seperti ini, ingat tadi uh, outline-nya dibuang ya. Kita klik no outline. Nah, itu lebih bagus ya. Nah, supaya ada keseimbangan, kita bisa tambahkan lagi segitiga lagi. Sekarang mungkin bentuknya boleh sama, tapi kita balik. Kita balik yang di sana, runcingnya di sebelah sana ya. Nah, besarnya seberapa? Kita buat aja ini. Kemudian kita letakkan di sini. Kita tarik ya, kita tarik ke bawah. Nah, kalau kurang besar supaya ada lekuan segitiganya terlihat. Nah, seperti ini ya. Tetapi ini kita letakkan di belakang. Kita letakkan di belakang yang merah sama yang putih sebelumnya. Caranya klik kanan, lalu order send back. Nah, kita buang. Oh, ini tadi ada outline-nya belum terbuang ya. Ini outline-nya harus dibuang dulu. Shape outline-nya dipilih no outline. Kemudian yang ini juga no outline. Kita beri warna merah. Nah, jadi bentuknya seperti itu. Cakep ya. Nah, sekarang ini sudah selesai. Ini sudah selesai untuk kotak kiri bawah. Kemudian sekarang kita tinggal isi ya. Kita tinggal isi. Kita isi apa nih? Kita isi nama. Kita isi nama dulu. Jadi kita tulis klik. Lalu text box lagi. Kita tulis di sini. Namanya. Grupnya diganti selera ya. Kesenangan mau ganti yang mana bebas. Tapi sekarang ini mau saya tengahkan. Kemudian seperti tadi warna dasarnya kita hilangkan. No fill. Dan garis tepinya juga kita hilangkan. Nah, tapi tulisannya nggak bagus kalau warna hitam sepertinya. Saya ganti warna putih. Nah, jadi ya. Nah, sekarang kalau sudah jadi seperti ini, langkah selanjutnya adalah saya mau kasih poin-poin di sebelah kanan. Kita mau isi dengan seperti yang tadi ya. Saya pilih yang di sini di bawah. Perhatikan di sini di bawah. Paling kiri, kita ketik profil. Oke, terus kita isi warnanya merah ya. Kita isi warna merah. Terus no fill. No outline ya, no outline. Jadi pinggirnya nggak ada garis tepinya. Terus tulisannya kita rubah menjadi putih. Misalnya kita rubah menjadi putih. Nah, sudah jadi. Nah, sudah jadi ya. Dan ini penunjuk ke bawahnya kita pertegas. Nah, penunjuknya kita pertegas seperti ini ya. Nanti kita copy ke bawah. Ada profil, kemudian ada pendidikan. Kita copy aja ke bawah. Kita kerja cepat ya, tidak perlu membuat lagi. Dan kalau membuat lagi besarnya bisa nggak sama. Nah, kita buat seperti ini. Nah, kita copy, kita ganti pendidikan. Nah, kita copy lagi di bawahnya, kita ganti pengalaman.
Jadi sudah lengkap, ada profil, ada pendidikan, ada pengalaman, kemudian ada peminatan. Nah, sekarang kita isi di sini. Nah, di profil kita isi lagi, insert, shape, kemudian text box lagi. Letakkan di bawahnya sini. Nah, eh, profil itu kita isi dengan tempat lahir, titik dua nanti ya, titik dua. Kemudian bawahnya tempat lahir, kemudian tanggal lahir, alamat. Nah, kita isi ya, itu ya di semuanya ini. Nah, terus setelah diisi jangan lupa ya, ini warnanya kita jangan, kalau putih terlalu berbeda ya. Jadi kita buat warnanya ini saja ya. Masih masuk ya, masih masuk. Kemudian outline-nya kita hilangkan, garis tepinya kita hilangkan. Nah, prinsipnya ini sudah jadi ya, sudah jadi. Kelihatan bagus ya, kelihatan bagus sekali. Nah, kalau udah tinggal ini aja di save ke pakai PDF atau JPEG gitu. Sudah jadi. Sudah jadi ya. Kita mau coba satunya lagi nggak? Kita mau coba satunya lagi ya. Oke, kita coba yang satunya lagi. Memang lebih lebih ada tantangannya ya, karena ada lingkaran-lingkaran di atasnya. Tetapi sih pada dasarnya sama ya, pada dasarnya sama. Nah, bagaimana cara membuat yang di atasnya ada lingkaran itu tadi? Kita mulai saja, langsung kita bagi dua juga ya, ada sebelah kiri, ada sebelah kanan ya. Kita bikin kotak. Kotaknya sembarang aja nanti karena tertutup juga. Pakai insert lalu teks rectangle. Ya, kita pakai rectangle ya. Oke. Saya kira-kira segini. Nah, ini kita tarik ke bawah dulu. Nah, biru agak gelap seperti ini. Nah, kemudian setelah itu eh, saya akan buat lingkaran. Untuk membuat lingkaran itu sama kita pakai shape lagi. Cari lingkaran. Nah, ini. Nah, buat lingkaran yang besarnya sekian. Ya, buat lingkaran sekian. Ke bawah lagi ya, ke bawah lagi. Nah, ini lingkarannya seperti ini. Kalau kurang tajam ya di sini kan. Kita buat naik ke atas seperti ini ya. Kalau mau melengkung berarti lingkarannya seperti ini. Nah, dari lingkaran ini kita copy. Copy lalu paste. Nah, kita lihat di sini, lingkarannya ada dua ya. Ini kita turunkan sedikit. Kita beri warna. Kita beri warna abu-abu ya. Saya beri warna abu-abu di sini. Misalkan ini, sedikit. Tapi ingat, outline-nya kita hapus, no outline. Nah, kemudian ini tadi, kita letakkan tidak di atasnya. Kemudian outline-nya kita hapus juga, no outline. Nah, setelah ini kita beri warna merah. Beri warna merah. Nah, jadi sudah jadi ya. Sudah jadi seperti ini. Kalau kurang turun bisa diturunkan lagi. Nah, eh, untuk menutupi ini supaya warnanya merah, jangan khawatir, gampang ini. Tinggal kita cari kotak lagi ya. Kita cari kotak lagi, kita buat aja dari sini.
Untuk warna di belakangnya, no outline. Kemudian ini yang nyambung ini ya, ini abu-abu yang nyambung ini. Nah, sekarang kita buat merah yang di atasnya itu. Insert, shape, lalu rectangle. Lalu kita buat dari sini. Kita ambil penuh. Atasnya juga penuh. Kita isi warna merah. Nah, outline-nya dihapus. No outline ya. Outline dihapus. Jadi seperti ini. Ya, kalau kurang penuh, dipenuhkan. Mungkin kurang penuh sedikit gitu ya. Itu dipenuhkan. Nah, di sini sudah selesai. Ya. Nah, sekarang kalau mau dikasih foto, ya tinggal cari foto. Tinggal cari foto. Prinsipnya ini sudah selesai. Nah, kalau bawahnya mau dikasih itu segitiga itu caranya sama ya. Jadi kita bikin kotak lagi. Kita bikin warna biru di sini. Nah, kita isi warna biru. Jangan lupa no outline. Ya, ini sudah seperti ini. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya birunya ini tidak kotak gini, tapi segitiga apa namanya melengkung di sini. Nah, gampang ya. Caranya gini, cari isi dengan segitiga ini untuk di sini. Ya, untuk di sini isi dengan seperti ini. Nah, kemudian isi warna biru, no outline, seperti ini. Tapi kan kita pengennya ini tidak kotak seperti ini ya. Lalu caranya bagaimana? Cari lingkaran. Ya, cari lingkaran. Kita buat lingkaran di sini. Buat lingkaran. Nah, kita bawa ke sini. Nah, kita bawa ke sini ya. Kalau putih ini kalau begini kelihatan, maka outline-nya kita buang ya, jadi no outline. Gimana di no outline ya? Format no outline. Nah, sudah cakep sekali bentuknya. Cakep ya. Nah, kalau ada yang tidak terlalu masih ada kelihatan sedikit, ya kita rapikan. Nah, sudah selesai. Nah, lekuannya bagus, ya lekuannya bagus. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal sama caranya dengan yang tadi, tinggal diisi aja. Nah, untuk di sini cari fotonya, foto, paskan supaya fotonya tempatnya pas. Kemudian setelah ada fotonya, kita bisa tulis nama nih di sini. Nanti yang lain di sini langsung nama, ya nama. Kemudian cara ngisinya yang lain sama, ya cara ngisinya yang lain sama. Nah, yang membedakan di sini saya beri gini ya, namanya saya tulis dulu di atas, no fill, no outline. Outline, kemudian warnanya disesuaikan, saya pakai warna putih ya. Nah, sudah selesai di atas profilnya. Kemudian di bawahnya sebelah kiri sama dengan yang tadi ya, tinggal dikasih kontaknya apa dan lain-lain tadi. Kemudian di sebelah kanan, jadi kalau profilnya sudah ada di sini langsung pendidikan. Nah, kalau sudah seperti ini, saya ingin beri warna, warnanya sama dengan yang ini biru, supaya ada kesamaan warna. Nah, kalau sudah seperti itu, no outline lagi. Nah, sekarang supaya ada aksen merahnya seperti itu, caranya adalah ini tinggal seperti ini kita copy. Kita copy, kemudian kita paste. Nah, sekarang yang belakang saya beri warna merah. Ya, saya beri warna merah. Nah, tapi ini ditata sedemikian rupa ya.
Ini ditata sedemikian rupa supaya manis. Nah, kalau sudah seperti ini, di grup supaya nanti nggak lepas ya. Nah, ini sudah di grup, maka sekarang kita tinggal copy aja. Kita copy. Nah, kita copy. Di bawahnya ada pengalaman, kemudian ada kepribadian, misalkan di sini. Bebas ya, bebas. Tambah lagi. Nah, kalau sudah kita copy tinggal apa? Kita tata ya. Lihat ya. Nah, dan seterusnya. Nanti yang sebelah kiri sama persis seperti tadi ya, seperti yang sebelumnya. Supaya saya nggak mengulang lagi, nanti waktunya terlalu panjang. Oke, selamat mencoba, tetap semangat. Yakin pasti bisa, tapi dalam hal ini dibutuhkan kesabaran. Karena kecil-kecil, ya kecil-kecil yang mesti ditata dengan apa namanya hal-hal yang halus gitu ya. Jadi selain kreatif juga butuh kesabaran. Tetap semangat, sukses selalu. Jangan lupa like and subscribe. Keep fighting.